Teman-teman sekalian, hari ini kita mau collab antara Bang Indi Channel dan Jejak Widodo Channel. Jadi collabs itu bukan kolaps. Kolaborasi. Ini collabnya kolaborasi ya. Siap. Jadi kita dapat berita lucu, menggemaskan. Acaranya bukan kemarin, bukan tadi ya, udah 2 hari lalu kalau nggak salah, tanggal 17 ya. Iya. Itu Anies Baswedan menggelar reuni, judul beritanya 100 alumni UGM. Kumpul di, Nah ini menarik kemarin ya. Kumpul di rumah pribadi ya, di Pendopo. Coba ada berita ya, tolong baca dulu. Iya, oke. Silakan. Iya. Jadi Anies Baswedan mengumpulin 100 orang alumni UGM di rumahnya di kawasan Pondok Labu. Mana Pondok Labu ya? Nggak tahu. Joglo kali itu. Di Joglo, ya. Ya sekitar dekat Pondok Indah lah. Pondok Labu gitu. Oh, ngawur loh. Yang menarik itu komen-komennya nih. Oke, tapi baca berita dulu, baca beritanya dulu aja. Aduh, sebentar ya. Saya beritanya ini saya Oke, saya bacain. Saya ada berita, ada versi Gelora, ada versi KBA News ya. Yang agak soft gitu, sopan KBA News. Kalau Gelora kan sering nyindir-nyindir ya. Pantun, pelukan, dan persaudaraan. Suasana hangat, halal bihalal, alumni HMI. HMI. UGM. Tapi UGM-nya ini di Pendopo Anies Baswedan ya. Jadi ini di UGM-nya. Kalau tadi kita soroti UGM-nya ya. Di sebuah pendopo, Anies Baswedan penuh ceria, kehangatan menggema tak hanya dari sinar mentari pagi. Sabtu itu, banget ya. 17 Mei 2025, sekitar 50-an ya kemarin, 2 hari lalu ya, 17 Mei ya. Berkumpul alumni UGM, berkumpul di kediaman Anies Baswedan, Lebak Bulus, Jakarta. Suasana yang tercipta di Lebak Bulus itu tak ubahnya seperti reuni keluarga besar, hangat, penuh canda dan syarat makna. Sekarang kita balik ke Geloranya. Gelora nulis begini teman-teman sekalian. Aduh, ini gelaran nakal ya Bang nih. Ya. 100 alumni UGM berkumpul di Pendopo Anies Baswedan. Netizen. Ini netizen ya, bukan saya ya. Sorry ya. Sorry Dos ya. Si Kowi kok nggak ada. Ini nyentil banget judulnya ya. Di tengah polemik ijazah Jokowi yang terus digugat, Anies Baswedan malah berkumpul dengan 100 alumnus UGM. Bertempat di Pendopo rumah Anies Baswedan, 100 alumni UGM berkumpul pada Sabtu 17 Mei 2025. Dikutip dari Twitter Ali Syarif, terlihat 100 alumnus UGM ini duduk bersama Anies di pendopo rumahnya. Momen pertemuan 100 alumnus UGM di rumah Anies ini membuat banyak tanggapan, seperti tweet akun X, Banyu B, tanda bakar 688, 659 ... yang asli ngumpul dengan riang, yang palsu ngumpulin preman dengan banyak emosi. Ini Bandung yang itu. Saya sering bilang di podcast saya, jangan pernah nyinyir. Jangan pernah berseteru dengan netizen. Ya, sehebat apapun kita, netizen kita tuh, waduh dahsyat sekali. Kalau kita baca Quran, suka kita tutup dengan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau di kalangan netizen, maha benar netizen dengan segala cuitannya. Tapi siapa yang bisa membatasi netizen? Nggak ada kan? Ya, makanya pilih berteman jangan berlawanan. Makanya yang harus berdamai dengan netizen adalah diri sendiri ya. Saya ingat almarhum Rizal Ramli ya. Dia kan rajin mencuit juga. Dia bilang, saya sehari bisa ribuan dibully. Tadinya saya kesal juga tuh, saya suka naik darah juga, tapi lama-lama udahlah biarin aja gitu ya. Ternyata banyak juga yang nggak kuat ya menghadapi serbuan netizen. Itu nggak. Terakhir Rasman yang katanya titiknya mau dipotong. Rasman Nasution. Yang dibully kan, yang waktu kasus Bila siapa waktu itu, dia menangis kok. Saya ingat banget. Tapi memang kalau berita-berita bagaimana bukan narasumber ya, public figure ya, walaupun cuma public figure dadakan ya, karena ngetop sesaat, itu memang mereka kaing-kaing juga ya kalau dibully sama netizen kita ya, ada sampai stres segala macam. Nah, saya ingat Bang Rizal tuh bilang, saya sampai suka perintahin staff saya hapusin bisa 1.000, 2.000 bulian. Nggak mungkin dong ya, nggak mungkin lah menghapusin satu-satu ribuan, apalagi yang akhirnya kan staffnya kan, saya kasih handphone saya staffnya. Jadi balik ke soal ini, yang asli ngumpul dengan riang, yang palsu ngumpulin preman dan banyak emosi, ini gimana sasarannya Kowi tadi ya? Udah jelas judulnya tadi begitu, si Kowi kemana? Dengan mengatakan yang asli Anies dan kawan-kawan,
yang ngumpulin preman nggak asli gitu, gimana Mas? Ya udah arahnya ke mantan lah. Mantan kan identik dengan tidak asli ya, meskipun pengadilan belum memutuskan, tapi kan sekali lagi netizen kan mereka lebih cerdas dari kita. Iya, dasar. Jauh lebih teliti ya. Kadang-kadang kita wartawannya kalah loh. Bukan kadang sering kali kalah. Iya, takluk ya. Dalam banyak hal. Kalah cepat, kalah kreatif, kalah nyinyir. Dan luar biasanya kalau tanda kutip ya, kalau kita kan wartawan pasti dapat gaji dari kantor ya. Iya, betul. Netizen siapa yang gaji tuh? Nggak ada, Bos. Nggak ada, ya. Ingat nggak waktu Rafael Alun? Oh iya. Itu netizen bisa sampai tahu mobilnya diparkir di mana, diumpetin di mana, di rumah yang mana, ada fotonya, nomor serinya. Kita ini nggak kepikir tuh. Kemarin ya, memang luar biasa netizen. Kemarin kasusnya gubernur, mantan gubernur Jawa Barat, siapa namanya? Ridwan Kamil. Ada netizen yang bilang, kami pun tahu nomor celana Ridwan Kamil. Masya Allah. Enggak, ini kenapa ya? Kenapa mereka bisa begitu ya, Tat? Saking kreatifnya gitu ya. Kurang kerjaan atau memang punya kepedulian gitu? Banyak sebab ya. Jadi kita ngebahas netizen ini, tapi nggak apa-apa lah sedikit lah ya. Saya kira kita selama sekian belas atau puluh tahun ini kan arus informasi didominasi oleh sumber-sumber formal. Ya. Contoh saya lah misalnya ketika saya liputan kasus KM50, ya langsung datang ke lokasi. Peristiwa hari Senin, saya datang Rabu, saya bikin liputan bla bla bla, kemudian saya dipanggil polisi. Iya. Ya kan? Dan media mainstream nggak ada yang melihat itu. Saya diperiksa polisi Polda Metro, dan semua wartawan televisi segala macam itu hanya mengutip pernyataan dari polisi, Polda. Ya. Bagaimana PPI punya senjata tajam, mereka saling tembak, dan semua itu bohong semua. Sampai termasuk bukan senjata api, sampai termasuk waktu itu Kabid Humasnya Polda Metro, saya ingat Kombes Yusri Yunus, belum lama meninggal. Oh, udah meninggal ya? Sudah, belum lama meninggal. Dia mengatakan bahwa akan menangkap orang yang mengatakan FPI tidak punya senjata api. Dengan tuduhan menyebar hoax. Saya bikin podcast sendiri khusus, kalian polisi jangan merasa jadi Tuhan, saya bilang gitu. Jangan merasa monopoli kebenaran, dan belakangan memang terbukti mereka tidak punya senjata api. Gitu loh. Ya. Oke, karena kita itu artinya ya, saya mau menyinggung sedikit bahwa artinya ketika itu polisi mengarahkan sumber dari hanya satu arah ya. Dan satu-satunya Bang Edi Channel yang memberitakan di luar itu ya. Iya, dan wartawan kita full dari sana, nggak ngutip dari sumber-sumber lain. Saya diperiksa tidak datang pun disebut mangkir. Padahal saya jelas-jelas mengatakan saya tidak datang karena ini, nanti saya akan datang pada berikutnya. Itu para polisi bilang Edi Mulyadi mangkir, semua Edi Mulyadi mangkir. Seluruh media. Gimana nih masa depan demokrasi kita? Kita kan wartawan tua, lihat teman-teman anak-anak gini kan, saya bilang bukan buat teman-teman lagi, karena usianya kan nggak sampai 30. Iya, anak-anak kita berarti ya? Iya, saya 91 mulai. Iya. Tahun berapa mulai? Wartawan? 92? Udah setahun, berarti kan 34 tahun, 33 tahun kita. Mereka umurnya belum 30 kan? Mereka belum lahir udah jadi wartawan. Oke, balik lagi ke sini. Jadi panjang lebar. Jokowi. Jadi ini ada si Atun ya, akun X My Utun, si mantan Joko kok tak kelihatan. Gimana nih kok? Kayaknya orang kita membacanya gimana? Kok netizen itu sampai segitu berikan stigma yang asli ngumpul ketawa-ketawa, yang palsu ngumpulin preman gitu. Gimana sih sampai seperti itu ya? Karena sebetulnya masyarakat ini kan butuh ketegasan polisi untuk berbuat adil dan memposisikan sebagai pelayan masyarakat, bukan pelayan keluarga geng Solo. Kan seperti itu. Selama itu tidak dilakukan, netizen akan terus keluar dengan kreativitas. Iya, betul. Tapi lagi-lagi ya, ini kan pendapat masyarakat ya. Dan itu dijamin undang-undang, jangan dikriminalisasi. Ini fakta yang memang ada gitu. Jangan terlalu baper, jangan terlalu merasa dizalimi, merasa sakit hati gitu kan. Kan aneh juga. Ya, kalau nggak salah kan Jokowi di depan rumahnya itu mengatakan pada wartawan, saya dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Oleh waktu itu masih 4 orang. Iya. Tifa, Roy, Ismon, dan Rizal Fadilah. Iya. Kemudian bertambah Kurnia Triodani, bertambah Egy Sujana. Lalu banyak lagi yang dipanggil tuh, diperiksa tuh, ada Rustam, ada siapa segala macam karena rapat tanggal 26 Maretnya. Nah, orang kan netizen bilang begini, kalau ngaku sarjana, ngaku sekolah, ditanya ijazah kok merasa dihina.
Padahal gampang ya jawabannya. Ditanya ijazahnya mana, kok merasa terhina? Iya. Tunjukkan aja mestinya. Kok merasa direndahkan gitu. Iya, betul. Jadi yang dia dibilang jangan baper itu baper banget berarti. Sangat baper. Dan ada yang keliru ini Bang Edi Bang Edi. Dia kan hari ini sebagai pejabat publik. Sebagai pengurus dan tentara. Pengawas dan mantan presiden. Yang artinya dia dibayar oleh APBN, oleh pajak masyarakat. Dia nggak boleh, pejabat publik itu melayani rakyat. Tidak boleh ketika dipertanyakan ijazahnya, kemudian malah mengkriminalisasi yang melaporkan. Itu nggak boleh. Itu pejabat publik. Menjadi pejabat publik harus siap dituntut, dikoreksi, bahkan dibully. Itu aturannya begitu. Karena begitu dia menyemplung sebagai pejabat publik, dia menikmati semua fasilitas dari rakyat. Rakyat ya. Dari rakyat, nggak boleh. Kecuali dia orang biasa, merasa diperlakukan tidak adil, boleh menggugat balik, menuntut balik ke polisi. Ini kan tidak. Boleh nggak kalau saya bertamsil ya, berumpama, saya manggil tukang nih. Ya. Di rumah kamar mandi saya bermasalah, salurannya nggak lancar. Kalau saya nggak ngerti ginian dong, betul. Saya panggil. Oke, Mas bisa kerjain? Bisa. Berapa hari? 3 hari Pak, kurang lebih. Oke, berapa harganya? 1 hari 250.000 Pak. Oke. Di luar bahan dan 3 hari 250.000 ya. Oke. Sampai hari keempat belum beres. Masih nggak beres. Boleh dong saya ngomelin si tukang itu. Mas, kerjamu gimana sih? Masa nggak boleh? Nggak profesional ya. Seperti itu kan? Betul. Saya boleh berhak ngomelin, meminta kritik karena dia menerima uang dari saya sesuai kesepakatan. Betul. Nah ini kan sama dong. Perumpamannya sama nggak dengan itu? Dengan pejabat itu? Dengan pejabat publik. Hampir mirip lah. Tapi kita yang membayar dia, ya kita berhak untuk melakukan koreksi, melakukan keberatan terhadap apa yang mereka janjikan, ternyata tidak terbukti begitu. Nah ini pada kasus Jokowi kan kita tidak mengkoreksi kinerja dia, kita cuma bertanya mana ijazahmu? Iya. Gitu loh. Sampean kan sarjana, mana dong unjukin? Kok merasa terhina itu pribun? Ya, artinya semakin meyakinkan dugaan para netizen bahwa sesungguhnya Pak Jokowi ijazahnya palsu atau tidak ada. Tidak ada. Gitu. Tapi saya juga bingung, ini Bang, pengertian palsu itu apa sih? Apakah dia memalsukan ijazah? Apakah dia ngambil ijazah orang lain ditempel fotonya? Atau dia bikin sendiri ijazah kemudian datang ke percetakan mencetak gitu? Atau gimana sih sesungguhnya? Saya juga, kalau definisi secara hukum saya nggak ngerti, tapi dalam logika saya palsu itu ada beberapa. Ya, palsu dari yang tidak ada menjadi ada. Ya kan? Ngaku-ngaku saya bikin, itu kan palsu. Ya kan? Tapi palsu juga bisa memalsukan isi, kontennya, keterangannya. Iya, yang ada di dalamnya. Misalnya saya pakai ijazahnya Dodo, saya ganti fotonya, saya ganti foto saya. Kasih nama itu kan mengubah identitas ijazahnya orang. Ada, tapi saya ubah. Itu kan palsu juga. Pada kasus Jokowi yang mana saya nggak tahu nih. Kalau mengacu pada bukunya Bambang Tri sih, yang itu. Yang kedua, sebetulnya ada ijazahnya ada. Punya orang lain kemudian ditempelin, namanya diubah. Yang sebut Hadi Mulyono itu ya. Iya, Hadi Mulyono. Iya. Kelihatannya seperti itu ya, tapi kita nggak tahu nanti pengadilan bisa menemukan itu atau tidak. Oke Bung, ini kan kita ledek-ledekin ini begini, lalu ada cerita juga bahwa ini Anies lagi ngeledek Jokowi nih. Orang lagi ribut-ribut ijazah palsu, alumni UGM, segala macam, dia bikin reuni UGM di rumahnya, makanya tadi di awal ada bilang, postingannya kan begini, yang asli ngumpul dengan riang, yang palsu ngumpul dengan preman dan banyak emosi. Ini ngeledek, Anies ngeledek apa gimana sih? Kemungkinan iya ya. Nunggu dulu relawan Anies gak nih? Saya independen. Saya masih tanya supaya nggak bias nih. Saya independen. Tapi kalau dilihat karakternya Anies, apalagi dia lama di Jawa ya, orang Jawa itu kan kalau mau menyinggung orang itu nggak tampak gitu loh. Kalau di halus gitu ya. Halus. Kalau di Jogja itu bahkan untuk membunuh pun minta izin. Jenengan tak pateni nggih. Artinya apa? Langkahnya halus, tapi hasilnya tajam gitu loh. Ingat nggak waktu debat Pilpres, Pak Anies bilang menilai Pak Prabowo dikasih nilai 11. Kan sebelum ada klausul kelanjutan dari 100, bangga dong 11, lebih dari 10 gitu loh. 11 dari 100. Dari 100. Itu kan sindiran luar biasa. Dan itu diulang-ulang sama Prabowo. Diulang-ulang kemarahannya. Bisa jadi dalam hal
reuni 100 UGM itu bisa jadi arahnya ke situ, menyinggung. Walaupun tidak eksplisit ya, dan tentu iya. Gue nyindir Jokowi nggak mungkin kan ya? Ya dia pasti akan mana pernyataan yang itu, karena itu kan terjemahan oleh publik yang melihat dan membaca kan. Tapi kalau udah buka file, ada peristiwa 17 September 2024, itu Anies dalam sebuah pertemuan alumni UGM juga, itu cerita, dia bercerita, ada bupati yang ditangkap polisi karena ijazahnya palsu. Lalu ditanya, ini anekdot ya, dia nggak bilang ini cerita. Tapi ada cerita asli. Anies ngomong gitu, Anies ngomong gitu. Jadi waktu ditanya polisi, Bapak kenapa ijazahnya palsu? Enggak, asli waktu saya suruh beli yang asli. Dan ger semua orang gitu ya. Tentu itu dia nggak sebut nama, apalagi Jokowi, tapi semua pendengar dan kita yang tidak ada di acara itu, karena kita baca beritanya, nonton videonya, paham yang dimaksud siapa. Ya kan? Itu gaya orang Jawa gitu ya. Iya betul. Artinya juga berarti sesungguhnya soal asli dan palsu ijazah di Indonesia itu memang ada ya. Ya sangat mungkin. Sangat mungkin ya. Sangat mungkin. Ya, tapi kalau tadi sudah mengatakan kita tunggu pengadilan, walaupun prosesnya pengadilan kita kan walaupun ada adigium bahwa semua warga negara sama di mata hukum, itu kan nggak titik bos. Ada komanya. Semua warga negara sama di mata hukum, di mata hukum kecuali tapi tidak sama di mata aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum ini ada jaksa, ada polisi, ada hakim, dan pengacara. Jadi begitu sampai aparat penegak hukum, maka tidak sama. Tidak sama. Kalau di mata hukum sama. Itu udah jelas ya. Oke, sebagai penutup, Dodo mau ngomong apa? Cukup ini? Udah kepanjangan. Udah kepanjangannya. Udah 17 menit. Mungkin supaya tidak gaduh sepanjang masa, karena kan sebelumnya juga di bulan September kalau nggak salah, Anies juga ngadain reuni juga kan? Itu saya bilang sama tadi. Juga. Komentarnya sama juga, yang palsu kemana, yang asli. Gitu. Jadi ya selesaikan dengan ini aja lah, dengan elegan, tunjukkan aja ijazah aslinya. Apa susahnya sih? Sampai Megawati pun yang menurut saya pernah bikin loh podcast khusus soal Megawati. Megawati itu kan termasuk orang yang paling bertanggung jawab. Karena Jokowi maju sebagai pejabat publik kan diusung oleh PDIP. Dan itu tanda tangannya Mega. Dan setiap daftar sebagai wali kota Solo, sebagai gubernur DKI Jakarta, sebagai presiden kan 2 kali. Ada berkas ya. Dan kalau dia bilang masa saya nggak periksa, salah sampean atau jenengan kenapa nggak periksa? Jadi kok tanda tangan sampean yang bikin pelaku. Betul. Tapi dia sampai bilang kok susah amat, tunjukkan saja toh. Dengan gaya nenek-neneknya itu kan. Itu artinya bayangan. Artinya Mega ini juga ya, memantau juga ya? Iya, memantau. Tapi kalau saya jadi negara, saya nggak berani ngomong gitu. Nggak berani? Ya, saya bertanggung jawab kok terhadap itu kok. Jadi ini ya, kontraproduktif ya? Tapi jadi kita menerjemahkan ini sudah keterlaluan gitu loh. Sampai orang yang merasa bertanggung jawab pun ngomong begitu. Seolah-olah lu tunjukin dong Jok, supaya gue juga nggak bawa-bawa, nggak keseret-seret terus betul, gitu betul. loh. Sepakat. Ya, ini terjemahan saya. Mudah-mudahan Pak Jokowi dan para pendukungnya bisa menerjemahkan apa yang disampaikan Bu Mega, tunjukkan segera dan bisa polemik ini berakhir dengan aman dan amin. Tapi sebetulnya ya mohon maaf ragu juga, orang-orang bilang katanya pendukungnya IQ-nya berapa? Saya nggak bilang. Itu Rocky Gerung ya. Oke teman-teman sekalian, terima kasih banyak mau menyimak obrolan dua wartawan gaek. Terima kasih. Saya Edi Mulyadi. Saya Jejak Widodo Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik.
Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.